Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi Pak Aziz ya. Kita di hari ini untuk berbincang santai pada kesempatan hari ini dan mudah-mudahan bincang kita juga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Pak Ari. Setidaknya juga bagi kita, terus ya mudah-mudahan aja ada manfaatnya bagi masyarakat. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, kalau nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita bicara Pak Aziz ya. Yang penting bicara. Dan sekarang juga pembatasan bicara di Indonesia juga nggak ada ya. Kalau nggak dibatasi bicara kita, yang pada dasarnya ada yang baik-baik, nggak dibatasi, ya sudahlah kita bicara aja. Ya, bebas bicara. Bebas. Oke Pak Aziz, kalau kita berbincang di bulan April ini adalah perbincangan yang sangat relevan, adalah perbincangan yang berkaitan dengan Hari Kartini kayaknya. Wah, memang Gitu itu loh. Nah, terus kemudian padahal kalau kita berpikir banyak sekali pahlawan-pahlawan wanita begitu ya. Tapi kayaknya yang menginspirasi generasi untuk memperjuangkan yang pertama adalah hak kaum wanita. Yang kedua, perjuangan para wanita terhadap negaranya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah perjuangan wanita-wanita Indonesia atas kepedulian mereka kepada citra daerahnya. Kalau kita melihat bahwasannya Kartini adalah orang Jawa. Sehari-harian, iya, sehari-hari Kartini itu biasanya dia memakai pakaian-pakaian Jawa. Pakai sanggul dan Kalau kita lihat bahwasannya, kalau di peringatan Hari Kartini itu untuk kekinian, ini biasanya untuk anak-anak sekolah, ya anak-anak muda itu lebih berpikir untuk nasionalisme, bukan Jawa, ya bukan Jawa saja, tetapi mereka biasanya menggunakan pakaian Dayak, ada yang pakai pakaian Minang, dari berbagai daerah itu ada, bukan cuman berpakaian Jawa. Nanti kalau berpakaian Jawa saja dikiranya adalah ya sukuisme. Ya Pak Aziz, kalau kita bincang masalah Kartini ya, sebelum kita nanti bincang masalah-masalah yang lain ya, siapa sih Kartini itu? Kok kayaknya banyak orang tahu tapi nggak tahu lah saya. Ya memang seperti halnya di sekolah-sekolah yang kita pelajari, ya sosok ibu kita Kartini ini adalah putri sejati. Ya, putri yang lahir di daerah Jawa Tengah sana, di daerah Jepara, tanggal 21 April 1879. Nah, kemudian dimakamkan di daerah Rembang. Wafatnya itu tahun 1904. Nah, sosok Kartini yang menarik, ya karena itu tadi, dia ini dilahirkan dari lingkungan Jawa, kemudian punya peran terhadap masyarakat, terutama para perempuan. Nah, ini sekilas tentang Kartini. Ya. Terus kemudian kita mengenal Kartini itu kan kayaknya ada satu buku katanya yang namanya Habis Gelap Terbitlah Terang gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwasannya di situ isinya ya adalah surat-surat Pak Aziz. Surat-surat Kartini ya yang dikirimkan kepada rekannya ya yang Belanda ya. Terus kemudian dibukukan surat itu, terus menjadi sebuah apa itu? Ya, bisa dibukukan. Bahkan ada seorang sastrawan era dulu namanya Armin Pane itu menjadikannya sebagai roman. Sebagai roman ya. Lah, kalau kita bicara masalah surat, terus kemudian surat itu bisa menjadi sebuah roman ya. Dan katakanlah roman itu adalah sebuah, apakah kalau bahasa sastra, bahasa Indonesia itu, apakah roman itu adalah sebuah cerita percintaan? Tidak semuanya roman itu percintaan, tapi berdasarkan tematik yang diangkat. Kalau ada roman itu berkisah tentang cinta, ini memang sering dan banyak. Contohnya
karya Profesor Hamka itu tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu tentang pengkhianatan cinta. Temanya cinta, tapi ada tema-tema yang lain. Apa? Maksudnya roman ini apa sih? Apa roman itu kisah atau roman itu kisah satu percintaan? Gitu loh. Ya. Kalau yang saya ketahui dari teman-teman kita ya biasanya roman itu wah itu loh sedang melaksanakan roman. Roman itu ya percintaan itu gitu loh. Iya. Kalau secara struktural pemahaman dalam belajar bahasa sastra itu memang roman ini di atasnya novel, jadi lebih lengkap. Jadi perjalanan yang diceritakan di situ ada tokoh utama mulai dari dia lahir sampai meninggalnya. Ini dikategorikan secara pemahaman biasa adalah disebut roman. Nah, berarti kalau ini kisahnya Kartini diangkat oleh menjadi sebuah roman, ya berdasarkan yang mengacu pada biografi sosok Kartini itu. Jadi ini adalah biografi dari sosok Kartini itu. Ya. Yang walaupun kita tahu bahwasannya sosok Kartini itu cuma diketahui dari surat-suratnya. Ya, dari surat-suratnya. Terus kemudian kalau kita lihat dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu adalah sosok Kartini dilihat dari suratnya aja. Jadi sebetulnya dari sumber mana, seperti apa Kartini itu kayaknya masih belum bisa. Walaupun seperti itu sudah ditetapkan pada tahun 1964 sebagai pahlawan nasional. Nah, kalau kita melihat bagaimana cara kita memahami sosok Kartini, Pak? Iya. Baik Pak Ari, ada pernyataan filosofis yang menyatakan bahwa menulislah maka kamu ada. Nah, kalau kita ini memahami bahwa sosok Raden Ajeng Kartini ini adalah ada, kita tahu tadi seperti yang disampaikan Pak Ari, dari surat-suratnya, dari tulisan-tulisannya. Orang tahu siapa Kartini dari tulisan-tulisannya tadi, yang kemudian oleh Master Abendanon menjadi buku yang kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang itu tadi. Jadi kalau Kartini dipahami siapakah dia dan kok bisa dikenal oleh masyarakat, ya karena ada tulisannya yang buah pikirannya tersebut yang tertuang dalam tulisan itu tadi, sehingga orang tahu, oh itu yang namanya Kartini yang menulis itu. Oh begitu ya. Jadi kita mengenal sosok Kartini itu tidak lain tidak bukan lebih banyak dari suratnya dan dari karyanya. Karya dia menulisnya begitu ya. Yang pada saat zaman Hindia Belanda pada saat itu memang belum banyak perempuan-perempuan yang bisa menulis. Atau mungkin belum banyak perempuan-perempuan yang berani mengutarakan pikirannya kepada orang lain berbentuk tulisan. Walaupun itu secara pribadi disampaikan kepada istri dari Abendanon pada saat itu, begitu ya. Nah, terus kemudian Pak Aziz, kalau kita melihat ya seorang pahlawan, nah itu kan biasanya diidentikan dengan seseorang yang anti kolonialisme, begitu ya. Seperti Kartini, begitu. Anti kolonialismenya di mana ini Pak Aziz? Iya, memang selain Kartini itu juga banyak pahlawan kita nasional, itu ada Cut Nyak dan lain-lain. Kalau Kartini ini, kalau kita memahami anti kolonialnya dari tulisan itu, bahwa bagaimana seseorang atau masyarakat, para perempuan terutama ini bisa tidak hanya mengikuti kaum laki-laki atau suami saja, tapi dia harus punya peran aktif. Makanya digambarkan di situ bagaimana kegelisahan Kartini kemudian bisa menulis kepada teman-temannya, kepada yang di luar negeri itu dengan bahasa Belanda. Ini mencerminkan bahwa R.A. Kartini ini orang yang terdidik. Jadi, dan cerdas. Cerdas. Ya. Sehingga gagasannya itulah yang kita sebut sebagai pemikiran anti kolonial. Kalau kolonial itu memberlakukan bahwa perempuan hanya posisinya di dapur saja atau tidak bisa berperan aktif, ini ditentang. Maka
mereka para perempuan, yuk, nah dari pola pikir Kartini ini untuk bisa setidak-tidaknya memberikan peran aktif yang bermanfaat bagi lingkungannya, masyarakat atau bahkan negaranya. Kalau kita lihat dengan pahlawan-pahlawan perempuan nasional yang lain ya, kalau kita lihat R.A. Kartini itu juga lebih dahulu, lahir pada tahun 1800 berapa sampai dengan 1904 kali ya, begitu ya. Jadi 1879 ya. Nah, kalau kita lihat bahwasannya pahlawan nasional kita bukan cuma itu, seperti Dewi Kartika, ya Dewi Sartika maksudnya, begitu ya, wanita kelahiran Bandung pada 4 Desember 1884 juga adalah merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan ini, Pak Aziz. Terus kemudian itu untuk yang jelas adalah dia adalah perintis tokoh pendidikan. Terus kemudian Nyi Ageng Serang. Nah itu selain Cut Nadi juga ada Nyi Ageng Serang, gitu ya, yang termasuk juga wanita yang berani turun ke medan perang. Nah ini anti Belanda juga, ya. Mereka adalah patriotik. Nah terus kemudian ada Maria Walanda Maramis. Itu juga tercatat dalam sejarah. Atau Maria Josephine Catherine Maramis, atau yang dikenal dengan Maria Walanda Maramis, adalah pahlawan asal Sulawesi Utara yang lahir pada 1 Desember 1872. Terus bagi masyarakat Minahasa, beliau dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di bidang politik dan juga pendidikan. Ini sudah mengacu kepada politik dan pendidikan. Terus kemudian ada Rohanda Kudus. Rohanda Kudus adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pernah menerima penghargaan sebagai wartawati pertama di Indonesia tahun 1974. Nah, kalau kita lihat Rohanda Kudus, kalau kita lihat siapa itu tadi yang pertama, Dewi Sartika. Nah, itu terinspirasi oleh Kartini boleh, begitu ya. Tapi untuk Nyi Ageng Serang, nah itu kan lahirnya lahirnya itu duluan. Terus kemudian Cuk Nadin juga lahirnya duluan kemudian, yang akhirnya menjadi patriotik. Terus kelebihan daripada Kartini, ya Raden Ajeng Kartini ini apa sih dibanding mereka? Mereka semua. Kok kayaknya kalau kita lihat itu lebih moncer, lebih populer. Lebih populer Raden Ajeng Kartini, begitu. Iya. Memang perkembangan budaya itu juga sangat mempengaruhi, Pak. Kalau di Jawa itu dikenal sejak zaman raja-raja itu kebudayaannya dan perkembangan pesatnya itu sangat maju. Makanya R.A. Kartini ini dilahirkan di lingkungan Jawa. Ini juga ada adat-adat yang di situ keterkaitannya dengan pemerintahan, karena orang tuanya Raden Ajeng Kartini ini seorang pemerintahan, kemudian seorang bupati, kemudian juga R.A. Kartini nanti mendapatkan suami seorang pemerintahan juga. Nah ini memudahkan untuk dikenal. Kalau bahasa sekarang ini public figurnya ini mudah dikenal karena ada publikasi yang cepat. Nah di Jawa ini publikasinya yang sangat cepat dibanding di daerah-daerah yang lain. Satu, yang kedua masuk di lingkungan ranah pemerintahan, dan pemerintahan pada saat itu Hindia Belanda ini sangat dekat dengan orang pemimpin-pemimpin di Jawa, sehingga nama moncer tadi menurut Pak Ari itu cepat seorang tokoh Kartini dibanding dengan tokoh perempuan yang lain tadi. Jadi lebih terframing lah katakan ya daripada pahlawan-pahlawan yang lain. Ya. Nah, terus kalau kita melihat habis gelap terbitlah terang. Kira-kira surat apa sih yang paling yang paling membuat wanita-wanita Indonesia atau sampai Armin Pani membuat karya sebegitu bagus ya. Nah, itu apa yang kira-kira itu bisa membuat R.A. Kartini bisa sebegitu moncer? Iya. Gagasan yang dimunculkan oleh Raden Ajeng Kartini ini tidak dimiliki banyak orang, ya, yaitu bagaimana peran aktif seorang perempuan. Kalau bahasa sekarang itu emansipasi ya. Nah, ini sangat mencuat. Tidak semua orang memiliki gagasan seperti itu,
Tapi seorang Kartini yang punya pendidikan dan bisa bahasa Belanda mampu menulis dengan surat-suratnya itu dengan baik. Maka ini yang akhirnya membuat R.A. Kartini mudah dikenal. Jadi penguasaan bahasanya tidak hanya Jawa, tapi juga bisa melampaui bahasa asing. Dan itu dikenal, bahkan Abendanon yang saat itu punya dalam tanda kutip kekuasaan. Ya, kalau kekuasaan dalam pemerintahan Hindia Belanda yang bergerak di bidang pendidikan dan budaya, maka diuntungkan sekali Raden Ajeng Kartini bisa dipublikkan oleh Abendanon tadi. Jadi begini, jadi Emansipasi. Walaupun ya, emansipasinya itu, jadi konsep pemikiran itu ya, walaupun di tanah Jawa khususnya atau di Hindia Belanda pada waktu itu, pada awal abad ke-20 itu ada beberapa seperti juga pahlawan seperti katakan Hasanuddin yang ada di Makassar, Patimura di Maluku, Cut Nyak-din yang ada di Aceh, begitu ya. Mereka itu kontra Belanda, tetapi dengan konsep melawan dengan fisik, begitu ya, melawan dengan fisik ketidaksetujuannya. Walaupun begitu, kayaknya Kartini ini memang melahirkan sebuah kitab yang merangsang pemikiran intelektualisme. Ya, untuk kaum pelajar di Hindia Belanda atau di Jawa dan juga di Indonesia ini, dalam arti penting perjuangan kolektifnya nanti ke depannya seperti apa, memajukan semuanya, begitu ya Pak, Pak Aziz ya. Iya, betul Pak Ari, lebih kolektif karena disusun dengan bahasa literasi, dengan bahasa tulis. Kalau yang Pak Ari sebutkan tadi pahlawan-pahlawan yang di medan laga yang sangat herois tadi, ya juga dikenal. Tapi ketangguhannya dan lain sebagainya sangat dikenal seperti tokoh Dewi Sartika, Sultan Hasanuddin. Akan tetapi pada eranya Kartini ini lebih mengarah pada kepemikiran, gagasan yang sifatnya orang-orang terdidik dan budaya nulisnya ini yang jarang dimiliki oleh orang-orang saat itu. Ya budaya tulis ini, yang tulis ini justru akan menginspirasi banyak orang. Nah ini jarang dimiliki. Akhirnya kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kartini ini yang menjadikan generasi berikutnya bisa mengikuti. Oh, jadi pada saat itu memang pada saat tahun-tahun itu begitu hadir satu buku yang nama Belandanya Door Duistermis Lotich ya, Lotlich atau apa begitu ya, atau bisa disebut di dalam apa di dalam terjemahannya Habis Gelap Terbitlah Terang 1911 itu menjadi bacaan yang beredar luas di kalangan pelajar dan menjadi konsep pemikiran berkemajuan di masa datang. Begitu kemungkinan seperti itulah. Jadi akhirnya tahun 1964 ya baru Kartini dinyatakan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan lagi ini Pak Aziz saya. Kalau sudah begitu, kita juga mengenal apa itu Budi Utomo. Ya, kita juga mengenal Raden Ayu Sriati Mangunkusumo, ya, adik kandung dari Dr. Sutomo, begitu ya. Terus kemudian kita mengenal banyak lagi. Terus kemudian kita mengenal siapa itu yang mendirikan Taman Siswa. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, seberapa signifikan antara Kartini sama Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Iya, memang Ki Hajar Dewantara ini sangat menonjol pada pendidikan dan struktur pendidikan tempat sehingga memiliki nama yang namanya disebut Taman Siswa tadi yang bergerak di pendidikan yang sangat menonjol. Akan tetapi R.A. Kartini ini menonjol justru pada perempuan yang bagaimana bisa aktif di medan tadi itu. Jadi karena sosok perempuannya yang menarik. Perempuan bisa bagaimana bisa eksis yang juga bisa berperan seperti laki-laki, walaupun juga ada unsur pendidikannya, tapi pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tadi ini yang sifatnya bagaimana peran aktif perempuannya. Kalau Ki Hajar Dewantara lebih kepada pendidikannya, bagaimana pendidikan Indonesia ini bisa maju, dan laki-laki perempuan ya bagaimana bisa maju. Tapi kalau catatan untuk
Raden Ajeng Kartini ini bagaimana para kaum perempuan yang bisa beremansipasi ini tadi. Ini yang kalau bisa ya, kita bedakan begitu. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro kita melihat dia mendidik secara keseluruhan ya, mungkin mendirikan sebuah sebuah pendidikan begitu ya, yang berkonsep juga nanti akan semakin bagus bagi generasi yang akan datang. Tetapi untuk R.A. Kartini ini kayaknya pemikiran R.A. Kartini inilah yang memicu Ki Hajar Dewantoro, yang memicu semua dari kalangan pemuda untuk membuat bangsanya terhentak ya. Dan kemudian apa itu dia terbangun dari tidurnya. Oh, selama ini ya ini konsep pemikiran kita yang salah. Kenapa kita seperti itu? Akhirnya apa? Kita terus dijajah sampai akhirnya kita melawan dan akhirnya merdekalah kita. Jadi konsep pemikiran gitu ya. Ya. Seorang inspirator, kalau bahasa sekarang seorang inspirator, bahkan menginspirasi juga sastrawan yang namanya STA Sultan Takdir Ali Syahbana itu menulis layar terkembang. Nah, di situ digambarkan sosok Tuti yang memiliki emansipasi wanita yang suka berorganisasi, tidak seperti yang suka di balik layar saja, akan tetapi juga bisa tampil di depan seperti halnya laki-laki. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, banyak juga orang-orang yang mengatakan kalau R.A. Kartini itu bukan seorang pahlawan karena memang masa pahlawan dari Jawa terus pakaiannya juga Jawa, kayaknya Jawa sentris katanya begitu ya. Tapi bagaimanapun setiap pahlawan itu bisa lahir dari mana saja, bisa dari Jawa, bisa dari Minang, bisa dari Aceh, bisa dari suku manapun, yang penting dia punya karya. Iya. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, Pak Ari, selain berpakaian Jawa juga berbusana muslimah. Nah, suatu ketika. Oh, pernah ya? Pernah. Tapi bahkan, kayaknya ini yang dilahirkan oleh Belanda pada waktu itu, yang dilahirkan oleh orang-orang nasionalis, ya pakaian Jawa itu. Ya. Saya belum pernah melihat bahwa R.A. Kartini pakai jilbab, katakan demikian ya. Iya. Tapi seperti halnya dilansir di Facebook online NU di Jawa Tengah pada tahun 2018 ya, tanggal 21 April itu memang apakah R.A. Kartini ini seorang muslimah ya, ternyata digambarkan di situ oleh Kiai Halwani memang seorang muslimah dan belajar kepada siapa? Kepada Kiai Soleh Darat Semarang. Ini salah satu indikator kemuslimahannya ya. Barangkali ada data-data yang lain kita tunggu, barangkali ada lagi. Jadi kalau kita berpikir bahwasannya walaupun R.A. Kartini itu bukan diciptakan untuk gerakan-gerakan anti kolonial terhadap kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu, tetapi R.A. Kartini ternyata punya pemikiran gitu ya untuk memajukan bangsanya. Ya, mungkin itulah yang sangat penting ya untuk diwujudkan dan kemudian menjadi bahan pertimbangan pemerintah kita pada saat itu untuk menjadikan Raden Ajeng Kartini itu menjadi seorang perempuan. Terus begini Pak Aziz, kalau kita berpikir bahwasannya kenapa sih wanita Indonesia masih tetap ya banyak yang tidak bergerak pada saat ini? Apa yang harus dilakukan? Apakah apa itu Kartini masih belum bisa memacu mereka untuk lebih bagus? Ya, gerakan-gerakan atau kepemimpinan atau apa yang di Indonesia ini nampaknya sudah banyak juga yang dari kalangan perempuan. Ya, dari kalangan perempuan untuk menjadi pemimpin, dan itu juga banyak belajar dari sosok pemikiran R.A. Kartini. Tadi kalau disinggung Pak Ari, apakah banyak orang ya? Kita tidak tahu. Ada juga yang menyatakan anti kolon layakkah menjadi pahlawan? Ya tentu saja saya berpendapat kelayakan itu muncul ketika setelah banyak
melahirkan para perempuan-perempuan yang mengikuti jejak pemikirannya. Oh, ternyata apa yang dipikirkan, yang digagaskan oleh Kartini benar-benar memberikan sumbangsi kontribusi kepada bangsa, sehingga mungkin dipertimbangkan dan layak pada tahun 1964 itu menjadi tokoh pahlawan nasional. Oh, jadi pokoknya konklusinya adalah dia adalah seorang inspirator dari anak bangsa, begitu ya, dari anak bangsa kita, begitu ya. Dari sampai gerakan-gerakan apapun di perempuan-perempuan kita, ya, begitu biasanya mereka menghormatnya kepada R.A. Kartini. Sampai juga pergerakan apapun, walaupun itu pergerakan yang menentang bangsa, seperti gerakan Gerwani, gitu. Ya, itu pun terinspirasi dari Kartini juga, semuanya, begitu ya. Nah, karena apa? Begitu wanita bergerak, biasanya emansipasi wanita yang pada saat itu digagas oleh Raden Ajeng Kartini, walaupun Raden Ajeng Kartini itu hanya sebatas pemikiran dan penulisan saja, sama sekali tidak dia berbuat apapun karena medan laga, karena usianya pada saat itu yang saya baca kemarin, yang saya baca tadi itu kayaknya dia hanya berumur sekitar 25 tahun saja. Sangat muda dan kemudian sudah menghadap pada Yang Kuasa. Ya, salut untuk R.A. Kartini. Sangat muda dan memiliki peran aktif. Bahkan B.R. Supratman menggambarkan dalam lagunya, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri yang mulia, harum namanya. Namanya tetap harum. Namanya tetap harum karena ada sumbangsi yang diberikan. Jadi kayaknya kalau dari lagu itu kurang lengkap, Pak Haji. Ya, Pak Aziz ya. Kalau yang saya lihat, kalau yang saya lihat dari lagu itu, yang saya cermati, cuman di kata-kata akhir saja. Sungguh besar cita-citanya bagi bangsa Indonesia, ya, bagi Indonesia. Nah, ini apa yang digagas oleh Kartini ini adalah sesuatu yang besar, tapi gagasan saja. Dan gagasan itu tergantung nanti siapa yang mau melaksanakan. Gagasan Kartini belum sempat melaksanakan karena umur yang tidak begitu panjang, ya. Tetapi gagasan inilah yang merupakan ujung tonggak dari perjuangan Kartini. Mungkin seperti itu. Tanpa gagasan orang tidak akan bisa tanpa konsep, tanpa gagasan, sulit. Ya, orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang kutipan lagu yang Pak Ari lanjutkan tadi, memang catatannya sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Baik, Pak Aziz, terima kasih perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari yang akan datang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.